Kadang-kadang kita ngelihat muter-muter, apa sih muter-muter? Pemahamannya harus pemahaman kualitas energi. Oh, ini anti clockwise. Ini clockwise. Kalau sudah anti clockwise, konsepnya apa? Anti clockwise, konsepnya nyedot energi. Coba orang tawaf. Orang tawaf apa? Anti clockwise, artinya lagi ngapain? Nyedot energi. Nggak ada orang. Kenapa tawaf nggak muternya ke kanan? Ya kan? Kenapa muternya ke kiri gitu kan? Karena posisinya sedang menyerap energi. Namanya orang ibadah yang nyerap energi lah. Setiap hal dalam kegiatan kita itu selalu memiliki 3 aspek. Aspek pertama adalah fisik, aspek kedua adalah psikologis, aspek ketiga adalah spiritual. Apapun yang kita latihkan itu selalu memiliki 3 aspek itu. Fisik, psikologis, dan spiritual. Nah, kalau kita bicara dalam konteks meditasi tadi, dan pertanyaannya seperti apa aspek spiritualnya, tentunya bahwa yang dimaksud meditasi tersebut adalah ada hubungan yang juga secara transenden yang kita bangun dan kita jalin antar kita sebagai makhluk dan Tuhan sebagai pencipta. Sehingga itu disebut sebagai hubungan transenden. Dalam konteks itu kita juga mengaktifasikan tool atau perangkat-perangkat yang ada dalam diri kita. Mungkin kita mengistilahkan dengan cakra, dan cakra itu juga memang punya aspek-aspek yang sifatnya spiritual. Ketika kita mengaktifasikan cakra, sebetulnya kita itu sedang membangun sisi spiritual juga dalam diri kita. Karena cakra itu penampangannya saja ada penampangan depan, penampangan belakang, dan penampangan ke atas. Dan penampangan ke atas itu adalah sisi spiritual dari aspek cakra, kan seperti itu. Dan itu selalu kelidan dengan apa-apa yang dilakukan. Terlepas bahwa depan, belakang, atas itu adalah kontrol, sensitivitas, dan power. Nah, itu juga merupakan salah satu konteks kita dalam menjalin hubungan yang secara transenden. Tapi tentunya bahwa dalam konteks kita, umumnya kita nanti latihan meditasi, ada hal atau ada pengalaman yang akan kita dapatkan kalau umpamanya kita melakukan meditasi, dan pengalaman-pengalaman itu juga akan membawa kita kepada sisi-sisi spiritual kita. Dalam segala hal, dalam setiap kehidupan, selalu akan ada sisi spiritual dari sesuatu. Iya. Seperti itu. Tinggal kita melihat pemodelannya seperti apa. Nah itu Bang, pemodelan. Karena kan orang dia mengkonstruksi jawabannya itu kan bulat aja gitu kan. Tapi bagaimana detailnya? Makanya kan kita harus paham dulu, umpamanya kan begini. Konteksnya adalah polarisasi energi. Kita tahu, literaturnya jelas. Buku Frank Sensild itu menjelaskan bahwa pengkutupan itu jelas. Positif, negatif. Di atas, paling bawah ini negatif, sebelah kanan ini positif, sebelah kiri ini negatif. Itu proses pengkutupan. Kemudian ketika kita melakukan satu teknik tertentu, umpamanya, kita mengambil posisi seperti ini, artinya apa? Kita mengambil posisi. Kalau umpamanya posisinya di sini, ini berarti yang diambil apa? Seperti itu. Model begini, ini yang diambil apa? Ya kan? Ini kalau sudah begini, dia modelnya apa? Oh, ini posisinya solar plexus. Kalau solar plexus, tanah, air, api. Berarti dia sedang mengambil api. Posisi tangan kan sudah diajar ini. Tangan gimana? Tanah, air, api. Ya kan? Nah, kalau kita ngambilnya begini, kemudian posisinya begini, berarti kita, nah, ini begini, tanah, air, tanah lagi, di api. Ada berapa aspek yang diambil. Seperti itu. Nah, pemahaman itu, jadi kita dari gerakan tertentu, kita paham.
Sebetulnya ada berapa aspek yang diambil. Terus ini posisinya gimana? Tanah, air, api, posisinya positif ke arah netral. Iya. Kan seperti itu. Pengkutupannya ke arah seperti itu. Seperti itu umpamanya. Neri kan nari ya. Nah, gerakan-gerakan tari itu sebetulnya pasti punya sisi-sisi spiritual. Tinggal aspek dan elemennya yang didalami. Kan seperti itu. Makanya kita harus punya pemahaman itu. Aspeknya apa, elemennya apa. Kan seperti itu. Oh ini yang jelas kan pengkutupannya kita harus paham. Ya, netral, positif. Nah, kan rajas, tamas, sattva itu kan. Positif, negatif, netral. Ya kan, rajas, tamas, sattva. Positif, negatif, netral. Terus tanah, air, api, udara, ether. Pemahaman itu. Sehingga begitu kita melakukan satu gerakan tertentu, gerakan itu sudah melihat. Kemudian posisi simbolnya, posisi simbol tangannya bagaimana? Tanah, air, api. Kemudian posisi gerak tubuhnya seperti apa? Ini posisi gerak tubuhnya, tangannya tanah, tapi posisi anunya api. Kan seperti itu. Sehingga kecenderungannya dia ofensif. Kan seperti itu. Nah, bentukan yang kompleks itu akan menunjukkan sisi spiritualnya. Seperti itu. Makanya umpamanya kita lihat tarian-tarian Melayu itu kan jarang tuh tariannya yang kuda-kudanya rendah. Ya kan, japin itu kan tinggi. Ya kan? Beda sama kayak tarian Jawa. Tarian Jawa itu kan bisa sangat rendah kuda-kudanya kan. Tekukan lututnya itu bisa rendah sekali. Kan seperti itu. Nggak ada tuh tarian Sumatera yang model seperti itu. Dari situ kita sudah melihat sisi spiritualnya. Kan seperti itu. Oh, bagaimana ini menunjukkan apakah posisi rendah yang dilihat dari posisi tarian-tarian Jawa itu benar-benar menunjukkan kerendahan hati semata-mata, atau juga menunjukkan satu dimensi tipu muslihat, kan bisa saja. Seperti itu. Nah, gerakan-gerakan japin yang ritmis, yang dinamis sesungguhnya, itu juga menunjukkan bagaimana hubungan transendennya. Kan seperti itu, Ner. Itu memancarkan energi. Itu. Sehingga nanti kita akan paham. Neri kalau udah ngelihat ini, kita tahu rentaknya, energinya, mengarahnya kemana. Kan seperti itu. Oh, ini hubungan transenden dengan musik model seperti ini, pola gerak model seperti ini, hubungan transendennya kurang. Dia lebih kepada hubungan yang sifatnya horizontal, tidak kepada hubungan yang sifatnya vertikal. Kan seperti itu. Oh, ada hubungannya yang hubungan horizontalnya nggak terlalu kuat, tapi hubungan vertikalnya luar biasa. Seperti itu. Oh enggak, dia nih gerakannya defensif sekali. Apakah gerakan defensif ini menunjukkan sesungguhnya dia dalam posisi insecure? Atau ada hal lain? Nah itu loh, Ner. Hal-hal seperti itu, akhirnya kita, kalau cerita Kiai tadi, hukum asal-usulnya ini bagaimana? Oh, penciptanya ini sebetulnya dalam posisi apa? Apakah dia dalam posisi insecure atau tidak? Itu sebetulnya kelihatan dari pola pengutupannya. Seperti itu. Itu dari pola gerak. Belum nanti umpamanya pola nada. Kan itu nanti dihitung umpamanya. Nah, diatonis, pentatonis, kan beda lagi. Kan seperti itu. Dan dalam posisi tari, itu kan komprehensif, simultan. Dia ada lagunya, ya ada gayanya, kemudian ada geraknya, kan seperti itu. Maka nanti akan terbangun umpamanya ketika posisi tarian Jalaluddin Rumi itu, Darwis. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan geraknya modelnya seperti apa? Clockwise atau anti-clockwise? Seperti itu. Kan kita tahu nih, geraknya apa? Clockwise, anti-clockwise. Sementara kita paham, begitu dia posisinya anti-clockwise, maka ngapain? Dia akan menarik energi. Dan ketika gerakannya adalah clockwise, maka dia sedang mengeluarkan energi. Itu kan konsep-konsep dasar. Nah, ketika kita bicara Darwis, posisinya apa? Menarik energi. Karena dia anti-clockwise.
Maka ketika anti-clockwise, hubungan transcendentalnya apa? Ini adalah hubungan bagaimana kita menerima keilahian, kan begitu. Makanya kan model tari Darwis itu lama-lama jadi kayak orang trans. Benar nggak? Itu loh maksud saya. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat muter-muter apa sih muter-muter. Pemahamannya harus pemahaman kualitas energi. Oh ini anti-clockwise. Ini clockwise. Kalau sudah anti-clockwise konsepnya apa? Anti-clockwise konsepnya nyedot energi. Coba orang tawaf. Orang tawaf apa? Anti-clockwise. Artinya lagi ngapain? Nyedot energi. Nggak ada orang. Kenapa tawaf nggak muternya ke kanan? Ya kan? Kenapa muternya ke kiri gitu kan? Karena posisinya sedang menyerap energi. Namanya orang ibadah menyerap energi lah. Benar nggak? Itu kadang-kadang kayaknya ngapain ya? Kok muternya ke sini? Kenapa nggak ke sini? Hah? Kan seperti itu. Bayangkan saja kalau orang lari, sprint 400 meter, muternya ke kanan. Hah? Kenapa kok muternya ke kiri? Hal-hal remeh-temeh seperti itu. Kalau kita telaah dengan konsep-konsep energi itu, oh iya ya, ternyata semua itu berkesesuaian. Barang itu semua punya ketetapan. Itu. Bahkan nyeruit pun kita bisa lihat dalam konteks energi. Itu. Karena kan kita, komposisi nyeruitnya kan gitu. Ada durennya. Durennya itu bukan dia ambil manisnya loh. Asamnya, kan itu. Fermentasi. Iya kan? Benar nggak Bang? Asamnya loh yang diambil, bukan manisnya duren, tapi asamnya duren. Dan asamnya duren itu bukan asam Jawa. Iya kan? Nah, itu konsep-konsep seperti itu. Begitu kita breakdown, kita akan memahami betapa luar biasa peradaban kita. Betapa luar biasa nyusun makanan aja. Ini kayaknya kita makan. Nah, kalau yang nggak mikir itulah orang-orang bodoh, merugi aja, makan-makan doang. Ya, tapi begitu dipikirin, mulai dari ngambil asemnya, mulai dari ngambil sifat-sifat yang netral. Nanti ada yang sifat yang basah, ya kan? Orang di sini banyak yang kimia-kimia nih. Kan itu secara kualitas energi apa yang sedang dilakukan? Seperti itu. Nah, yang model-model seperti itu akan membuat kita memahami bagaimana sisi spiritual yang sedang kita lakukan. Itu. Even makan pun sesungguhnya kita sedang beribadah. Itu Bang. Paten banget. Ini ya kan? Makan aja ibadah. Seperti itu. Karena bentuk bagaimana kita mensyukurinya, ya kan? Bentuk bagaimana kita mengadaptasinya, kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali terlupakan. Ya kan? Kalau makan itu ibadah, ya memang harus dilakukan. Kan saya udah pernah nyampaikan sama rekan-rekan. Kalau barang itu ibadah, pasti dia punya SOP. Ya kan? Maka kalau udah ibadah, pasti ada niatnya, pasti ada SOP-nya, pasti ada tata caranya, ya kan? Modelnya seperti itu. Nah, ini yang kalau menurut saya sering-sering kali terabaikan. Berarti termasuk kenapa disunahkan tangan kanan itu berkaitan kalau mau ditarik ke pemahaman tadi itu berkaitan dengan pengkutuban juga Bang ya? Itu. Kenapa dianjurkan pakai tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri? Kutubnya aja beda, yang ini positif, yang ini negatif. Even bahwa pengkutuban itu bukan etik. Tapi kualitas energinya akan berbeda. Kan seperti itu. Kan rekan-rekan paham. Ya, ini kalau pakai min-min semua, kapan nyalanya listrik itu? Iya kan? Barang itu harus min plus, kan begitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang ingin saya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya memang betul bahwa ada banyak hal yang menjadi sisi-sisi spiritual bagi kita semua. Saya ingat saya dulu pernah menjelaskan sama teman-teman bagaimana warna aura tertentu, ya katakanlah gini, kenapa petani aura yang warna keemasannya itu ada di bagian-bagian yang memang di daerah-daerah yang elemennya elemen tanah.
Kan seperti itu. Petani nih. Sehingga elemen aura keemasannya, karena aura keemasan itu menunjukkan satu proses internalisasi yang sudah inherent. Jadi dia melakukan sesuatu, itu sudah demikian terlatihnya, sehingga terinternalisasi. Dan kalau sudah sesuatu yang sudah terinternalisasi, barang itu kecetak di gen. Begitu dia tercetak di gen, maka itu akan diturunkan ke anak cucu. Seperti itu. Jadi umpamanya, ketika seorang petani menghasilkan anak petani, hebat nggak? Hebat. Kata siapa nggak hebat? Sekarang ini itu paradigmanya itu kasus. Ketika petani berharap anaknya jadi pegawai kantoran, lama-lama sawah habis. Ya lama-lama sawah habis. Nah kalau sawah habis terus kita mau makan beras, siapa yang ngolah? Kan itu yang jadi repot. Jadi banggalah ketika seorang bapak punya anak yang profesinya sama. Harus bangga. Nah, hanya tentu bicaranya adalah kualitas. Kan gitu. Oh, dulu bapaknya petani 1 hektar. Anaknya petani 10 hektar. Nah, paten gitu loh. Sama-sama petani. Nah, dulu bapaknya petani 1 hektar pakai cangkul. Sehingga anaknya karena 10 hektar pakai traktor. Itu yang saya bilang top. Ya kan? Bapaknya petani disuruh jadi pegawai kantor. Kepalanya kepala petani tetap. Orang gennya gen petani. Iya kan? Genetiknya itu genetik petani. Kalau genetik petani ngapain? Nanam. Nanam. Ya itu. Jadi dia akan, ya udah, wait and see aja. Kamu tuh jadi pegawai harus punya inisiatif dong. Punya kreativitas dong. Saya ini petani. Barang saya ini di dalam semuanya petani. Kita nggak punya kreativitas. Kita tuh harus tekun dan tertib dengan urusan itu. Nanam jam 7. Ya kan? Tunggu sampai 3 bulan. Nggak ada kreativitas. Ayo kenceng, nggak ada. Barang itu kecetak di gen. Terus disuruh pegawai kantoran. Terus bosnya berharap pegawainya itu, yang anak petani itu, kamu kreatif dong. Nggak bisa bro. Barang itu inherent dalam genetiknya. Ya, bagaimana pembelajaran 5-10 tahun, ya, itu menghapuskan berpuluh tahun yang sudah bergenerasi. Nggak mungkin. Ini penelitian dari Harvard saja, 80% hidup itu genetik. Codingnya beda. Nggak bisa. Kan itu yang jadi masalah. Ya kan? Bagaimana mungkin itu? Tapi kalau umpamanya bapaknya petani, kemudian kita menghasilkan anak yang dia S1, tapi petani. Ini paten. Ini yang benar. Kan seperti itu. Nah, yang salah itu sebetulnya modelnya begitu. Bapaknya nggak bangga ketika anaknya meneruskan tradisi orang tuanya. Harusnya tetap bangga. Tapi dengan kualitas, dengan kapabilitas yang ditingkatkan. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bang, yang aura gold tadi. Aura gold yang kemudian secara genetik, anggaplah nilai unggul yang bisa, atau potensi unggul yang bisa diturunkan. Kalau di kita kan, Abang beberapa kali bilang, ya untuk ekspor itu minimal 10.000 jam latihan gitu kan. Nah, ukuran itu berlaku untuk ini juga ya berarti ya? Ya iya dong. Dia begitu 10 jam terbang, akhirnya terinternalisasi, inherent dalam dirinya, barang itu kan kecetak di gen. Maka anaknya nggak perlu 10.000 jam terbang. Iya kan? Nggak perlu 10.000 jam terbang, barang itu sudah kecetak di gennya kok. Seperti itu. Ya mungkin 5.000 dia cukup. Maka akan ada cerita, bakatnya bagus. Seperti itu. Bakatnya bagus. Bapaknya gitu loh. Bagus. Turun barang itu. Itu tadi saya bilang. Bapaknya petani. Ya dia tertib terhadap aturan dan waktu. Nggak ada kreativitas barang itu. Tapi kalau petani kreativitas kan rusak.
Artinya dalam hal-hal tertentu maksudnya kan begitu. Nah ini sedikit analisa Bang. Indonesia beragam nih budayanya, termasuk tarian, termasuk makanan tadi. Dari pola pikir yang tadi atau dari dasar pengetahuan yang tadi itu, ternyata kan luar biasa tuh. Bahkan ibadah pun ketika dianalisa, ternyata setiap yang dibilang ulama bahwa setiap apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, ternyata ketemu tuh di rumus itu gitu kan. Nah kemudian ada nggak semacam analisa bahwa leluhur kita itu misalkan menciptakan gerakan tari yang begitu beragam, yang itu menggambarkan aspek spiritualitasnya, apakah itu didasari atas kesadaran itu? Artinya ini berkaitan, mungkinkah kebudayaan leluhur kita dulu itu, peradaban leluhur kita itu dulu sampai sejauh itu menghitungnya gitu Bang? Iya, jadi kan seringkali kita itu, budaya kita dibilang, budaya kita itu budaya yang tinggi. Cuma yang jadi masalah, budaya kita itu budaya tutur. Kita bukan budaya tulis. Sehingga, karena budaya kita budaya tutur, permasalahannya kita agak susah nih untuk menggali lebih dalam hal-hal yang ada di waktu-waktu lampau. Permasalahannya kita ngambil cara berpikirnya orang Barat. Kenapa? Ya kalau kita ngambil cara berpikir yang tadi saya sampaikan, ngapain berpikir cari tulisannya? Cari aja peta DNA-nya. Pemahaman dalam pemetaan DNA-nya. Nenek moyang kita itu kan ngecetak di gen. Seperti itu. Nyetaknya di gen. Bukan nyetak di tulisan. Nyetaknya di gen. Nah kalau nyetaknya di gen, nggak perlu nyari keluar, nyarinya itu ke dalam. Nah, makanya biasanya pada begitu banyak suku-suku kita, itu nanti keterampilan-keterampilan itu ditemplate di marga-marga, supaya untuk memudahkan. Seperti itu, umpamanya. Nah, jadi banyak daerah-daerah tertentu dari marganya, ini dari marga ini Hulu Balang, dari marga ini, ini Pelaut, dari marga ini, ini administratur kan seperti itu. Dari marga ini, ini tipikalnya konseptor seperti itu. Nah itu sebetulnya kan menunjukkan genetiknya seperti itu. Itu menunjukkan genetiknya. Itu maksud saya. Artinya kan istilah kenalilah dirimu atau ilmu mengenal diri harusnya sedetail itu gitu ya. Ya, memang itu. Jadi sebetulnya konsep pembelajaran ini yang mengarah kepada konsep pembelajaran diri, konsep pengenalan diri, untuk mengenali itu. Untuk mengenali sebetulnya kalau umpamanya kita ke dinas catatan sipil atau dinas kependudukan, kita ditulis di KTP, pekerjaan kita apa, itu kan berdasarkan profesi yang kita jalani. Tapi sesungguhnya secara genetik kita apa? Itu yang harus difahami. Secara genetik kita apa? Apakah kita ini administratur? Apakah kita ini sebagai konseptor? Apakah kita ini sebagai risk taker? Ataukah kita ini sebagai apapun itu? Nah, itu sebenarnya barang-barang itu sudah tercetak di gen kita. Dan itu bisa mudah kita kenali secara pribadi. Ketika kita sudah mengenali itu, akan lebih mudah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu yang tadi saya bilang, sesungguhnya itulah sisi terdalam dari diri kita. Sisi terdalam dari kita, kalau kita bicara konsep, maka adalah kesadaran terluar. Itu yang harus kita kerjakan. Atau bahasa yang paling mudahnya gini, love what you do, and do what you love. Kan begitu. Katakanlah gini, dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, saya ada di Papua. Nggak bisa kita membandingkan VO2 max-nya, kemampuan daya kerja paru-parunya, bandingkan dengan orang-orang di sana. Gimana? Mereka lahir aja, ketinggiannya udah 3.000, 4.000. Itu ketinggiannya. Kita ketinggiannya MDPL 0 ya. Kita tahu betul bahwa prana, semakin tinggi prana, itu apa?
Semua. Makin halus, makin rendah, makin kasar. Kalau makin kasar itu yang terjadi apa? Rendah, makin tinggi apa itu? Nah, VO2 max-nya dia, paru-parunya besar loh. Kita suruh adu lari sama mereka, nggak akan mungkin dapat. Ya udah nggak mungkin dapat. Itu alam akan mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi. Dia nggak lari aja, udah hebat. Lah kita setengah mati mau kita lari apa segala macam, ya segitu kapasitasnya. Ya istilahnya begini, sehebat-hebatnya Supra nggak akan bisa ngejar Harley. Gimana ini diciptakan udah 1800 cc, ini 150. 110. Kapan ngejernya? Nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat. Mau ini ngegas, mau ini nggak dapat. Ini sekali ngak, ya udah jauh, lewat barang itu. VO2 max-nya beda. Seperti itu. Maka demografi ya berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Seperti itu. Jadi umpamanya rekan-rekan nih latihan di sini nih yang anginnya kenceng, udaranya dingin, ya makin lama kalau di sini ya lama-lama pasti nggak dingin. Ya paling masuk angin. Nah, tapi kalau itu sudah bergenerasi dilakukan, ya pasti tangguh kan seperti itu. Sebetulnya tidak ada mungkin juga yang tidak bisa. Cuma kan butuh effort lebih. Analoginya tadi, seorang petani, ketika dia menghasilkan anak petani, dia akan belajar lebih cepat terkait hal-hal yang sifatnya pertanian. Tapi kalau dia mau jadi pedagang, bisa nggak? Free will manusia itu membuat bisa, tapi dia butuh effort lebih. Dia butuh effort lebih karena desain pabriknya itu, default pabriknya itu memang bukan untuk itu gitu loh. Jadi umpamanya contoh paling mudah itu begini, truk bisa nggak untuk ngangkut orang? Bisa, tapi nggak nyaman. Tapi ya kalau dilakukan itu terus dengan modifikasi lama-lama, effort yang dilakukan jauh lebih besar, itu loh. Ya tetap bisa, tapi ya akhirnya setelah bergenerasi jadilah ujung-ujungnya kan terjadi mutasi bentuk, begitu loh. Kalau bilang nggak bisa sih, yang nggak juga, karena kan selalu akan ada minat. Ya, manusia kan multi talent. Selalu akan ada minat. Walaupun dia mungkin bakatnya di A, tapi minatnya di B. Dan dia butuh effort untuk menjalani itu. Ya, dia harus punya effort yang lebih semuanya. Karena situasi, kondisi, geografi, lingkungan, mengarahkan dia kepada satu hal. Walaupun minatnya ingin kepada lain hal, ya dia harus effort yang lebih. Seperti itu. Bukan berarti tidak bisa. Saya waktu itu pernah cerita dengan almarhum Mas Ivan. Kenapa satu orang dan orang lain itu agak susah melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kenapa? Karena center of gravity dari setiap orang beda-beda. Ada center of gravity dari satu orang, itu yang benar-benar center di tengah. Tapi ada yang miring. Nah, orang yang miring, maka dia melakukan gerakan tertentu itu agak susah. Nah, bisa nggak? Kalau bicara bisa atau tidak, kalau dia punya effort yang lebih, dia bisa. Tapi dia tidak semudah orang yang punya center of gravity yang lebih baik. Itu tadi saya sampaikan. Karena bakat sesuatu itu berpengaruh terhadap, tapi bukan berarti effortnya nggak ada. Kalau kita bicara, contoh dulu di Indonesia ada petinju, Samsul Harahap. Tangannya itu polio loh. Siapa yang tahu bahwa tangan seorang anak yang polio akhirnya jadi petinju juara Asia? Kan seperti itu. Kan nggak akan kebayang ini loh. Polio kok mau jadi petinju, kan istilahnya begitu. Tapi dia melakukan effort yang sangat luar biasa, ya akhirnya dia lakukan itu. Itu tadi yang saya sampaikan. Bukan berarti nggak bisa nih, cross profesi itu bukan berarti tidak bisa. Tapi effort yang dilakukan harus lebih besar, memang seperti itu. Pertama, harus saya sampaikan bahwa kalau bicara dalam konteks genetik, itu nggak ada etik. Seperti tadi saya katakan, pengkutupan yang dimaksud positif negatif itu bukan etik. Yang saya maksud bukan etik itu bukan baik buruk.
Jadi tidak ada gen baik, tidak ada gen buruk. Jadi tidak ada gen pejudi, nggak ada. Tapi risk taker gennya itu. Gennya itu risk taker. Jadi dia mengambil resiko lebih. Lingkungan yang pejudi membuat dia jadi pejudi. Nggak ada gen pejudi, nggak ada. Risk taker gennya. Dia mau mengambil resiko lebih terhadap sesuatu. Seperti itu. Yang variabelnya nggak kebaca. Tapi kalau diarahkan dengan konteks yang bagus, ini jadi warrior. Kenapa? Hitungan-hitungan nggak pas, dia maju terus kok. Lah iya. Nggak, karena nggak ada gen pejudi itu, nggak ada. Nggak ada. Itu tadi saya katakan. Jadi ini yang harus dipahami. Gen itu nggak ada urusin bagus, buruk, nggak gitu. Gen itu bukan profesi. Nah, jadi bukan. Jadi umpamanya, ini genetiknya genetik petani. Yang saya maksudkan bukan petaninya itu tadi. Kalau bicara genetiknya nanti yang modelnya gitu. Dia ada elemen tanah. Dia ada elemen positif di titik tertentu, itu. Jadi kalau umpamanya yang tadi saya sampaikan positif, negatif, tanah, air, api, udara, ether. Ini kalau bahasa ini partiturnya. Urusan tangga nada tetap do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak ada do, re, mi, fa, sol, la di situ. Nadanya buruk ya. Nadanya bagus ya. Nggak ada. Nggak jadi begitu. Tapi nanti itu tadi. Kalau memang diarahkan dengan baik, dalam tradisi yang baik, ini baik, ya jadi baik. Tapi ya kalau umpamanya itu tadi, sama-sama risk taker, yang satu jadi pejudi, yang satu jadi pengusaha yang berani siap resiko. Model begitu. Sama-sama risk taker loh. Itu yang harus. Jadi kalau bicara genetik itu nggak jadi baik buruk. Enggak. Modelnya seperti itu. Sama lah kayak model seperti ini. Gennya itu adalah teliti. Dan seperti itu. Teliti itu, kalau dilatih dengan model keilmuan yang pas, dia jadi administrator yang baik. Tapi kalau dia nggak dilakukan, nanti orangnya nyinyiran ya katanya. Iya, dia kan ini diomongin. Itu. Seperti itu sebetulnya. Barangnya sama. Di bawah itu kan ada tuh Corolla tahun 75. Itu tuh kalau dibawa ke bypass yang ujung sebelah sana tuh. Dibelah. Dihargai berapa? Dibelah barang itu. Paling 2 juta, 3 juta. Iya kan? Woi, dibawa sama klub mobil antik. Boy, ini barang bagus ini katanya. Iya kan? Barangnya sama. Tapi penempatannya beda, ya nilainya jadi berbeda. Itu tadi saya bilang. Tapi memang umum sih Bang, bahwa orang terjebak di etik tadi itu. Wah, leluhur saya bla 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 bla. Jadi terjebak di baik dan buruk gitu kan. Iya. Dan semua sama kebingungan gimana cara memperbaiki dirinya. Padahal sebetulnya kalau balik lagi ke rumus prinsip mengkaji diri gitu kan, mempelajari diri, sebetulnya itu bisa clear di situ gitu. Karena ada proses, ada effort, ada macam-macam. Itu tadi. Betul sekali. Jadi akibat akhirnya dengan kita punya pemahaman-pemahaman seperti itu, ya kita akan bersyukur terhadap apapun yang diberikan Tuhan pada kita kan seperti itu. Itu yang tadi baliknya akhirnya sisi spiritual. Iya. Kita akan bersyukur, nggak ada yang jelek kok. Tuhan kasih yang baik semua. Belakangan ini bahasan tentang spiritual kan dari beragam aspek nih muncul, beragam terminologi baik Islam, aspek agama, kemudian aspek budaya gitu kan, sampai yang muncul dari kesimpulan dari pemikiran gitu ya. Definisi spiritual versi Abang Bang. Karena banyak kan akhirnya orang menerjemahkannya macam-macam nih. Ada yang klinik spiritual tuh klinik gitu-gitu. Bagi saya sih simplicity-nya itu bahwa bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan, itu adalah spiritualisme. Bagaimana kita membangun kebermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan.
yang lebih luas lagi seperti itu. Itu adalah bagaimana kita membangun sisi spiritualisme kita.